Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Siang semuanya teman-teman. Ini adalah pertandingan yang memang saya sangat tunggu-tunggu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master Deddy Corbuzier daripada putranya. Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu ya Pak Armin sebagai memang suasana yang selalu melatih tinju saya walaupun saya baru mengenal tinju, tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, mungkin seberapa besar keyakinan seorang Vicky memenangkan pertarungan ini dan kira-kira game plan mungkin strategi apa yang akan digunakan mungkin oleh Vicky? Gladiator itu nggak pernah mengenal apa hari esok, tapi yang pasti kita bertarung semaksimal sampai kita bisa bernapas di atas ring. Baik, betul-betul gladiator. Dan kalau gitu berikutnya kita juga. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Vicky dan timnya. Jadi saya mau mengklarifikasi dulu ya sebelum kemana-mana bahwa saya tuh tidak ada masalah dengan yang namanya Vicky Prasetyo dari dulu, nggak ada masalah. Mau dia kawin sama siapa juga nggak ada masalah. Emang dia suka kawin aja, gitu. Saya nggak ada masalah dengan itu. Yang saya mau pribadi lah. Cuman saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin itu. Gitu. Jadi setelah selesai kawin lalu dia ngelawan si Aldi Taher, saya ngebelain Vicky gitu ya. Pada saat dia ngelawan Aldi Taher saya ngebelain Vicky gitu. Ya sampai Aldi Tahernya lari-lari keluar dari ring gitu ya. Wah itu Vicky luar biasa. Makanya saya sempat ngobrol sama dia, wah kamu luar biasa nih. Baguslah kamu menyampaikan dendam saya bilang gitu. Nggak taunya berapa hari setelah itu dia kemana-mana gitu nantangin saya gitu. Bikin di Instagram nantangin saya tinju, bikin apa nantangin saya tinju. Saya nih nggak ngerti maksudnya apa gitu. Nantangin saya tinju itu maksudnya apa gitu. Ya bawa tahu diri gitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Saya sih diem aja pertamanya, ya udahlah saya diem. Terus saya sempat ngobrol sama Vicky-nya, saya sempat nelfon, Vicky ini lu serius nantangin gue tinju? Lu serius, saya beneran takut ya, takut gitu. Takut sih, karena kalau saya biru-biru kan saya rugi ya mukanya ya. Kalau beliau mungkin nggak apa-apa kalau mukanya biru-biru ya. Jadi saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Lalu Aska ngeliat ketika ada video itu, Askanya ngeliat, terus Askanya bilang, let me do it, saya aja. Itu awalnya bercanda gitu, saya aja. Terus saya tanya Mas Aska, ini serius loh ini loh. Ini ya serius, let me do it. Nggak tahu dia kenapa gitu. Terus saya tanya sama Vicky-nya, Vicky gimana Vicky? Vicky-nya juga panas, oh ayo katanya. Jadi saya juga nggak ngerti ini Vicky tujuannya apa gitu sebenarnya. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa, maunya apa. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya bilang sama Vicky gini, Vicky ini kalau misalnya kita jadikan lu fight sama Aska, gua nggak mau loh pertarungan ini seperti lu fight dengan Aldi Taher. Karena kalau dengan Aldi Taher itu kemarin buat saya lelucon. Bisa jokes buat saya. Vicky-nya mungkin beneran ya. Tapi saya merasa bahwa Aldi ketika masuk sana sudah tahu dia akan kalah dan dia akan keluar. Yang penting dibayar. Vicky-nya enggak, Vicky-nya beneran. Makanya saya menghargai dia. Nah saya bilang, ini bakal serius loh Vicky. Lu yakin? Terus saya bilang, anak kecil gitu. Ya sudah, kalau memang benar anak kecil karena usianya juga baru 15 tahun gitu ya, usianya baru 15 tahun. Terus saya tanya sama dia, gimana Aska ready, mau? Dan dianya mau sekali. Dianya mau sekali, saya juga nggak tahu kenapa dia maunya sekali, dia mau banget. Ya udah, terus kita hubungin Vicky dan
Saya jujur aja tidak pernah berpikir dalam hidup saya, seumur hidup saya sampai usia saya sampai 50 tahun ini, saya mengadakan jumpa pers di samping saya Vicky Prasetyo, itu saya nggak pernah. Karena biasanya kalau udah begini urusannya polisi biasanya gitu. Saya nggak bayangkan ini bisa terjadi gitu ya. Tapi ya udah, ini kenyataannya hari ini terjadi dan pertandingannya akan dilaksanakan dan kita benar-benar tanding. Jadi Anda tidak akan melihat gimmick-gimmickan, Anda nggak akan melihat bohongan, Anda akan melihat pertandingan. Benar-benar tanding apa kita sebutnya? Tinju, boxing. Okay. Jadi itu yang terjadi. Nah, silakan Askanya menerangkan. Menerangkan? Ya. There's nothing to menerangkan. I'm taking him down. What is there to say? Apa? Ini, taking him down. Oh yeah, taking him down. Second round maybe. Mungkin kalau I feel sedikit. Yakin dong. Yakin. Of course. Vicky. Biar jelas nanti dipukul yang mana aja. Tapi ini beneran ya, jadi kita nggak ada gimmick-gimmickan di sini. Cuman saya juga penasaran gitu, saya juga pengen tahu juga gitu. Sebenarnya Vic, tujuan lo apa Vic? Oke sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti hayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master dari Corbuzier dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara, berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri, saya berantem ya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master Deddy Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Oke, berarti kita lihat ya nanti kalau udah ngelawan Aska gitu gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Serius. Takut nggak? Nantangin ya. Nanti kalau saya duel sama Vicky, saya ajarin kalian semua nih. Ini kan saya sama Vicky sama Aska. Nanti kan kalau misalnya udah kejadian, kalau memang benar, tapi gua sih gini ya. Maksudnya di dunia entertain ya buat entertain ya nggak apa-apa kan. Itu sebagus buat entertain, walaupun bonyok-bonyok itu sebagus buat entertain gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya sih mendukung ya kalau memang itu mau dilaksanakan nanti, kalau kita mau fight di ring boxing, ya ayo aja. Dan buat teman-teman, pasanglah duit sebanyak-banyaknya di sisi saya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak ngajarin taruhan ya, karena kalau taruhan belum tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau ini sudah tahu, jadi silakan. Berarti siap? Ya kalau lu 2 sama 5 juga berarti. Bener ya? Ya kita lihat besok dulu lah. Seperti apa kejadian. Kamu yakin nggak? Yakin. Of course. He's gonna get beaten up by a 15-year-old. Bahasa Inggrisnya apa? No, I am understand English speaking. My English on my character style. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Ya. Gimana Fik? Gimana tuh rasanya? Belum tahu. Sebenarnya sih gue orang yang sayang sama Aska. Tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Aska, udah gak ada pilihan. Sorry Aska. Ya sebenarnya tujuannya kan tadi kan katanya sebenarnya tuh kenapa mau lawan Deddy Corbuzier tuh awalnya apa? Tadi kan katanya kalah atau menang penghormatan, tapi sebenarnya reasonnya tuh apa awalnya? Itu Rom yang gue mau tahu tuh itu gitu loh. Iya, reasonnya tuh awalnya tuh sebenarnya apa? Ya ntar kalau bisa itu terjawab kalau udah ada di atas ring. Kalau di sini kan kita cuma ngomong doang. Kalau udah di atas ring
Vicky Prasetyo versus Deddy Corbuzier baru itu terjawab semua masalah. Jadi jawabannya harus piring ya. Berarti ini istilahnya udah kayak contender fight, kalau berhasil lewatin Aska baru ketemu sama Master Deddy Corbuzier gitu ya. Ya boleh. Berhasil. Kalau if Boleh. Kalau misalnya nggak berhasil ya nggak apa-apa. Dilanjutin lagi ya boleh. Saya lawan Aska ya boleh. Belum pernah kan lihat bapak dipukulin anaknya. Karena dia dari umur 8 tahun udah saya pukulin di ring. Habis ini disamperin Kak Sento. Iya teman-teman media, kalau misalnya kita lihat dari basic disiplinnya juga Aska sangat menguasai banyak ya. Dari kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, sabuk sementara HSS boxing dan menguasai disiplin boxing. Ya mungkin kalau kita bisa melihat bagaimana ini merupakan partai debut bagi Aska dan bagi Vicky sendiri ini merupakan pertandingan keduanya secara di atas ring betulan gitu. Dan mungkin kita sudah mulai boleh buka pertanyaan untuk teman-teman media. Boleh silakan. Ya untuk teman-teman media yang ingin bertanya boleh nanti mengangkat tangan dan Pernah gesrotin saya di aspal. Masih ingat loh sampai sekarang. teman-teman media yang mau ditanyakan boleh silakan. Gampang kalau no, because I want to. Akan jadi very fun. It'll be very fun untuk nonton, untuk lakukan, fun untuk aku mungkin untuk Vicky nggak akan terlalu fun. So it looks like something like excitement for you. Yeah. Iya, ini sepertinya kayak kesenangan buat Aska untuk bisa lawan Vicky dan mukulin Vicky, mungkin gitu kurang lebih yang dimaksud. Terjawab, Mas? Terjawab ya. Pertama, Vicky. Yang pasti sebelumnya terima kasih, di sebelah saya ada coach saya. Memang awal mengenal tinju juga saya belum lama. Beliau Coach Armin Intan yang banyak memberikan saya pelajaran tentang tinju dari beberapa pukulan dan lain-lain gitu. Pasti ya aku saat ini usia 30 sekian tahun lah, hampir mau 40 tahun. Tapi memang ya kita harus menyesuaikan dengan kita lari apa gitu setiap hari. Mungkin mendekati hari pertandingan besok kayaknya harus tidak ada kegiatan syuting biar lebih prima aja gitu. Terus nanti ya tinggal disesuaikan dengan napas kita aja, lari apa dan lain-lain. Masih butuh beberapa olahraga untuk menyesuaikan dan teknik-teknik latihan sendiri aja gitu. Dan setahu saya juga masih aktif bermain sepak bola sehingga katanya memiliki kardio yang sangat baik untuk orang berusia 30 lebih seperti Ya, Vicky ya. mungkin karena main bola hampir seminggu bisa berapa kali gitu dan main 2 kali 45 menit ring, mungkin itu sebagai bentuk juga untuk membantu nanti saat di ring gitu. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab, silakan. Saya dengar dari kata-katanya Vicky, dari bermain sepak bola, latihan lari gitu, kok kesannya mau lari gitu. Kok nggak latihan tinju gitu, maksudnya saya latihan lari gitu, latihan sepak bola, itu kan lari ya maksudnya ya. Kok nggak latihan, ya nggak tahu lah mungkin. Iya kayak mau lari, tapi nggak akan seperti Aldi Taher kan. Yang keluar dari ring. Ya kita lihat aja besok di ring. Kita ini ngobrol bukan pria pada umumnya. This is gladiator. Ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, ya sebenarnya ini awalnya memang saya melihat dari keisengannya Vicky, gitu. Keisengannya Vicky yang memang dia orangnya seperti itu ya, buat saya sudah gitu. Dan karena Askanya menyambut dengan baik, saya melihat ada sebuah kesempatan, kenapa tidak? Kalau memang mau dijadikan benar, kenapa tidak? Kita jadikan benar gitu. Dan tadi saya bilang bahwa kita nggak akan gimmick-gimmickan juga, kita nggak akan. Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kemarin itu Aldinya gimmick apa tidak, nanti saya salah. Tapi kelihatannya seperti itu, bukan Vicky-nya ya, Aldinya ya. Gitu. Nah kalau ini dua-duanya udah saya katakan, ini nggak ada gimmick-gimmickan ya. Jadi kalau misalnya nanti satu ronde selesai ya satu ronde selesai. Tapi kita membuatnya 3 ronde 3 menit ya. Yes. 3 ronde 3 menit itu yang kita buat. Kalau dari close the door game on-nya sendiri, ya saya cuma melihat ada sebuah peristiwa dan peristiwanya bisa dibuatkan sebuah acara dan acaranya sebenarnya juga pertandingan ya kita buat. Saya pernah buat ini dulu catur lah ceritanya. Ya, ini kita buat seperti itu. Baik, saya rasa mau dijawab duluan lagi. Vicky mau jawab duluan atau Aska mau jawab duluan?
kasihan. Well, sedikit mungkin, but Om Vicky kan yang tadi pengen fight Papa, ya kan? Now I am defending Papa. Oke. Yeah. No, gak tega. He's going down. Nggak tega tapi pokoknya he's going down. Ya. Baik, itu statementnya cukup bagus banget ya. Sedangkan Vicky silakan. Menang atau kalah itu dalam pertandingan sudah biasa. Seorang juara boxer dunia seperti Mike Tyson aja ada ranking kalahnya atau menang itu mereka nggak pikirkan. Tapi yang pasti saat kita dihadapkan oleh musuh, oleh lawan, semaksimal mungkin yang ada bukan lagi pertarungan untuk olahraga tapi harga diri. Oke. Justru itu yang akan jadi mungkin sebagai penyemangat ataupun penambah dari misi kita. Itu aja. Baik, berarti kalaupun kalah dengan respect gitu berarti maksudnya ya mungkin ya. Ya lawan. Ya lawan aja dulu lah pokoknya. Lawan aja dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. This is a fair fight kan. Ini akan di ring. Ada rules. Ada rules, nggak ada apa-apa. And I have been training untuk kayak 6 tahun. Ya kan? Since I was kayak berapa? Umur 8. Right? Aku masih 8 tahun I've been training. So, no, aku nggak takut. Ya, dan bahkan di usia yang masih sangat muda bahkan pernah di react oleh Khabib Nurmagomedov ya. Ya, dan itu go viral in the world gitu. Pada saat Aska waktu usia masih sangat muda bahkan ditonton oleh banyak MMA fight fans dunia. Itu Khabib sampai rekam sama teman-temannya dan wow, this kid is amazing. Khabib sampai begitu. Terjawab ya Mas ya? Itu dari generasi, saya tuh hidup di generasi yang kalau di sekolah, kalau sekarang kan di sekolah nggak ada yang dipukul ya. Kalau umuran saya, umuran Max Metino gitu, itu kan kalau di sekolah nakal dipukul ya. Guru tuh boleh mukul zaman dulu di sekolah. Kalau zaman sekarang kan guru mukul masuk kantor polisi kan. Kalau zaman dulu kan enggak. Saya itu baby boomers. Zaman dimana kalau di sekolah dipukul, saya pulang lapor ke ayah ibu saya dipukul lagi saya. Di rumah dipukul lagi, nggak dibelain. Ya jadi kalau dia misalnya kalah diri kepukul sama Vicky sampai rumah ya. Saya nggak ngomong ya, Anda silakan berimajinasi itu, saya nggak ngomong sih. Tapi ya, tahu lah, bodoh banget. Biasanya gitu. Dan saya udah sering pukul-pukulan juga sama dia, maksudnya. Dia udah biasa sparring sama saya juga, jadi udah biasa. Tapi balik lagi Vicky mengatakan menang kalah dalam sebuah pertandingan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Dan kalau dia menang di sini, artinya dia tidak boleh terlalu bangga, nggak boleh terlalu jumawa, itu yang pasti. Kalau dia kalah, ya dia harus belajar kenapa dia bisa kalah. Baik, mungkin Itu kan yang Anda mau dari tadi kan? Pertanyaan itu kan yang Anda mau. Bisa jadi, benar sekali, terima kasih. Mewakili semua kan itu kan? Okay. Beneran, to be honest, right? Aku juga nggak punya masalah sama Vicky, right? Sebelum ini it's not my problem. Aku beneran nggak punya masalah. So that is their problem. I don't know. Aku nggak tahu. So no. Saya bantu jawab ya, mungkin untuk mengklarifikasi semua hal juga ya. Jadi kalau menjawab hal itu sederhana, kalau pada saat waktu itu menikah dengan ibunya, Aska pada saat itu menjauh bukan karena menjauh dari ibunya atau bukan karena menjauh dari Vicky. Aska tidak mau terlibat di dramanya. Saya juga bicara sama Vicky, dan saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga Askanya gitu. Kita low down ya karena saya nggak mau ada di berita, saya nggak mau ada di media dan sebagainya karena
buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan, apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impact-nya gitu. Tapi kalau sudah selesai, udah ya sudah tidak ada masalah. Ya kita pukul-pukulan aja. Tapi kalau ditanyanya karena itu sebenarnya kita nggak ada urusannya dengan hal tersebut sebenarnya. Oke, sepertinya udah terjawab? Sudah ya? Karena sebenarnya untuk melihat Aska dari sisi kita pecinta combat sport tuh kayaknya Aska memang punya potensi ke arah sana gitu. Maybe, mungkin. Aku masih nggak tahu apa yang akan terjadi in the future. Tapi definitely, I love boxing. Aku suka banget boxing. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba one day memang go profesional ya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Wow. Vicky, ada keinginan juga seperti Aska mungkin? Kita jadi petarung liar aja kayak gladiator lah. Baik, satu pertanyaan terakhir. Kalau somasi kan tiap minggu ya Mas ya. Kalau ini tiap minggu kayaknya boncos juga kita Mas. Agak ribet ya kalau kita tiap minggu ya. Tapi ya bisa. Tapi kalau misalnya untuk tiap minggu atau jadi acara rutin seperti somasi kayaknya juga enggak lah. Enggak seperti itu. Dan ini menarik pertanyaan nih kalau saya boleh nambahin. Ini informasi aja kenapa saya bikin acara namanya somasi itu sebenarnya karena somasi itu kan menakutkan ya kata-kata somasi, tapi setelah ada acara itu kan kata-kata somasi itu malah ditunggu gitu. Jadi untuk membuat berilah hal-hal tersebut. Tapi kalau ini ya we gonna try to do something more, tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Mungkin sebulan atau setahun 2 kali gitu. Ya harusnya seperti itu. Harusnya nggak tahu Vicky-nya masih ada nggak pada saat itu. Oh ini bukan terus tanding gitu kan maksudnya orang lain ya orang lain. Ya, of course pasti. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan diselesaikan. Baik, kita akan mulai stare down-nya. So, ladies and gentlemen, nanti. Silakan. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan pada tanggal 31 nanti antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska. Baik, kalau begitu kita langsung juga panggil 15 tahun dengan tinggi badan 186 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu dan Wing Chun, juga merupakan seorang black belt dari kickboxing. Ladies and gentlemen, please welcome Corbuzier. Dan sabuk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan oleh kedua fighter kita. Boleh kita berikan aplaus yang meriah, teman-teman. Baik, sudah dapat gambar teman-teman media. Kalau begitu untuk Pak Abdul Rahman dan diperlihatkan kembali pada saat hari pertarungan besok lusa. Jadi teman-teman media pastikan semuanya juga menyaksikan pertandingan yang sangat spektakuler ini pastinya. Ya. Banyak di penjara begitu ya. Jangan ngomong doang lah, nanti habis ini kita sikat. Ayo Mas foto dulu foto ya.
Sudah? Jabat tangan kali Pak. Jabat tangan Aska sama Jabat tangan. Tatapannya memang udah kayaknya tajam, kayak masih ada yang mau disampaikan. Enggak sih, cuma ya mudah-mudahan aja harus dibuktikan gitu kalau lawan berikutnya adalah seorang master jadi produser. Kalau dia emang punya mental, harusnya dia hari ini tidak menyerahkan anaknya untuk bertarung, tapi dia sendiri. Ya kalau ngelawan anak saya aja nggak lewat nanti ya. Biar lawan yang kecil dulu lah, coba kita lihat. Udah lah, nggak usah banyak ngomong lah, ini aja dulu mulai, habis itu kita berantem. Baiklah kalau begitu, terima kasih untuk teman-teman media. Inilah dia Close the Door, Corbusier Game On.